Alex Poatan Pereira. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Alex Pereira. Sebenarnya dia masuk UFC karena ketidaksengajaan. Hal tersebut terjadi karena Israel Adesanya yang saat itu diwawancarai. Dia ditanya siapa sebenarnya fighter yang paling bisa menyulitkan dirimu dan bahkan bisa mengalahkanmu. Jelas saja karena saat itu Israel Adesanya memang adalah fighter yang sangat dominan di UFC middleweight. Dan saat itu juga dia sudah menghabisi beberapa fighter tipe striker yang dimana sudah terkenal karena kemampuannya kalah dari Israel Adesanya. Dan Israel Adesanya saat itu juga merupakan fighter yang tak terkalahkan dan memegang sabuk juara UFC middleweight. Sekelas Yoel Romero, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, Jared Cannonier, bahkan fighter yang tak terkalahkan juga saat itu Paulo Costa sudah dikalahkan oleh Israel Adesanya. Seakan-akan tidak ada lawan untuk Israel Adesanya di UFC middleweight ini. Lantas Israel Adesanya pun menjawab, jika ada satu fighter yang bisa menyulitkan saya dan bahkan pernah mengalahkan saya di kickboxing. Namanya adalah Alex Pereira. Alex Pereira pun dicari-cari oleh para fans UFC. Siapa sebenarnya dia? Ternyata Alex Pereira adalah juara dua divisi kickboxing, middleweight dan light heavyweight. Akhirnya Alex Pereira pun dipersiapkan untuk masuk MMA. Karena dia sebenarnya bukanlah fighter MMA, dia hanyalah fighter kickboxing saja. Akhirnya pada tahun 2021, tepatnya bulan November, Alex Pereira ini masuk ke UFC. Bayangkan saja, Alex Pereira masuk ke UFC hanya dengan rekor 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Rekor yang sangat sedikit untuk pro MMA, dia langsung bisa masuk ke UFC. Karena nama Alex Pereira ini sudah disebut Israel Adesanya saat itu, di mana memang sepertinya Alex Pereira dipersiapkan untuk melawan Israel Adesanya. Pada pertandingan pertamanya tersebut, dia melawan Andreas Michailidis, dan pada pertandingan tersebut juga Alex Pereira menunjukkan levelnya. Dan saat itu dalam pertandingan pertamanya, Alex Pereira bisa meng-KO lawannya dengan flying knee and punch, di mana KO tersebut sangat cantik untuk debutnya di UFC. Beberapa bulan kemudian dia bertanding lagi melawan Bruno Silva pada tahun 2022. Dan dalam pertandingan tersebut ternyata Alex Pereira tidak bisa menyelesaikan Bruno Silva dengan kemenangan finish, hanya dengan kemenangan decision saja. Sehingga pada tahun yang sama Alex Pereira memang ingin di-up oleh UFC. Pertandingan ketiganya dia sudah diberi top 5 UFC middleweight, namanya Sean Strickland. Pertandingan ini mempertemukan dua striker di UFC, yaitu Sean Strickland melawan Alex Pereira. Dan hebatnya Alex Pereira bisa mengalahkan Sean Strickland kurang dalam 1 ronde saja. Di ronde pertama dia sudah meng-KO Sean Strickland, sehingga dia namanya langsung mencuat dan memang sepertinya sudah ingin buru-buru melawan Israel Adesanya. 3 pertandingan dia lakoni di UFC, langsung mendapatkan title shot. Luar biasa untuk Alex Pereira ini. Karena tujuan utama dari Alex Pereira memang hanya ingin dipertemukan dengan Israel Adesanya. Hal tersebut pun terjadi, UFC pun memberikan jadwal untuk Alex Pereira melawan Israel Adesanya, yang terjadi pada bulan November tahun 2022. Hanya berselang 1 tahun setelah debutnya di UFC, Alex Pereira sudah mendapatkan title shot-nya. Banyak sekali fighter di UFC yang sampai bertahun-tahun tidak mendapatkan title shot, sekalipun prestasi mereka luar biasa. Beda dengan Alex Pereira ini. Dalam pertandingan ini sebenarnya Alex Pereira tidak terlalu diunggulkan karena memang dia kurang terbukti rekor MMA-nya. Di mana juga Israel Adesanya bukanlah Israel Adesanya yang dulu. Dia sekarang sudah berevolusi menjadi satu fighter dengan kemampuan yang lebih komplit. Dan dalam pertandingan ini juga sepertinya memang Alex Pereira hanya ingin dijadikan lawan saja untuk Israel Adesanya, bukan untuk dijadikan juara. Namun spektakulernya, ternyata Alex Pereira mengalahkan fighter tak terkalahkan saat itu, yaitu Israel Adesanya, justru dengan kemenangan TKO di ronde ke-5, dan membuat dia menjadi juara UFC middleweight yang baru.
Mengalahkan Israel Adesanya dengan TKO adalah sesuatu yang luar biasa. Karena nama mereka berdua akhirnya sama-sama mencuat di UFC, dan di mana Israel Adesanya memang masih memiliki kemampuan yang luar biasa, akhirnya mereka pun dipertemukan lagi pada tahun 2023 untuk pertandingan kedua mereka. Di pertandingan ini ternyata Israel Adesanya membalaskan kekalahannya dengan membalik keadaan bahwa dia bisa juga meng-KO Alex Pereira. Pertandingan ketiganya pun akhirnya ditunggu-tunggu oleh para fans untuk memperlihatkan siapa sebenarnya yang terbaik di antara keduanya. Namun ternyata Alex Pereira tidak ingin melakoni pertandingan ketiganya tersebut. Justru dia naik kelas ke kelas light heavyweight. Menjalani pertandingan pertamanya di kelas light heavyweight, dia melawan mantan juara UFC light heavyweight yaitu Jan Blachowicz. Dalam pertandingan tersebut, Jan Blachowicz yang dikenal sebagai fighter yang lengkap, di mana kemampuan atas maupun bawahnya bagus, ternyata bisa menyulitkan Alex Pereira. Bahkan dalam pertandingannya ini, Alex Pereira terlihat tidak terlalu bagus di level bawahnya. Dia beberapa kali didominasi oleh Jan Blachowicz. Kemenangan pun sepertinya akan berpihak ke Jan Blachowicz. Namun secara mengejutkan, juri memberikan kemenangan split decision untuk Alex Pereira. Dan pertandingan selanjutnya langsung mendapatkan title shot untuk Alex Pereira melawan Jiri Prochazka. Jiri Prochazka yang merupakan juara saat itu dan dia adalah fighter dengan tipe finisher, sepertinya memang akan sangat menyulitkan Alex Pereira. Karena Alex Pereira ketika melawan Jan Blachowicz saja sudah kewalahan, apalagi melawan Jiri Prochazka. Dan ternyata justru sebaliknya, Alex Pereira bisa men-TKO Jiri Prochazka di ronde kedua dan menjadikan dia juara UFC Light Heavyweight yang baru. Dan Israel Adesanya pun sepertinya kepanasan ingin mengejar Alex Pereira yang saat itu menjadi juara UFC Light Heavyweight. Namun parahnya Israel Adesanya kalah lagi di UFC Middleweight, kalah dari Sean Strickland. Sehingga dia tidak bisa mengejar ketertinggalannya dari Alex Pereira. Setelah kemenangannya melawan Jiri Prochazka, Alex Pereira ini sepertinya memang tidak terlalu terlihat dominan di UFC Light Heavyweight. Karena kemenangannya melawan Jiri Prochazka pun dianggap adalah early stopper atau pemberhentian yang terlalu cepat untuk dirinya. Sehingga dia diberi jadwal lagi oleh pihak UFC untuk bertanding mempertahankan gelar pertamanya melawan Jamahal Hill pada UFC 300. Jamal Hill adalah fighter dengan tipe striker yang diperkirakan akan sangat menyulitkan Alex Pereira. Tapi ternyata Jamal Hill halus kalah dari Alex Pereira hanya dengan satu pukulan saja di ronde pertama, menjadikan Alex Pereira saat itu sangat superior di UFC Light Heavyweight. Dan lebih hebatnya lagi, ternyata Alex Pereira ingin bertanding lagi di UFC untuk pertahanan sabuk juara selanjutnya. Akhirnya UFC pun mengiyakan. Kurang dari 3 bulan, dia bertanding lagi pada UFC 303. Melawan mantan lawannya Jiri Prochazka. Pertandingan ini sepertinya untuk menuntaskan siapa yang terbaik di antara keduanya. Jika dalam pertemuan mereka yang pertama, Alex Pereira masih tanda tanya tentang kemenangannya, maka di pertandingan ini untuk melunaskan itu semua. Dan Jiri Prochazka pun harus mengakui kehebatan Alex Pereira karena di pertemuan keduanya justru dia kalah lebih mengenaskan lagi. Dia kalah KO dengan head kick di awal ronde kedua dari Alex Pereira. Sekarang Alex Pereira sepertinya memang bintang yang sangat bersinar di UFC. Bayangkan saja, hanya dalam waktu kurang lebih dari 3 tahun, dia sudah menjalani beberapa pertandingan title shot-nya di UFC. Di mana tidak ada fighter lain yang bisa menyamai rekornya untuk pertandingannya. Kurang dari 3 tahun, banyak title shot yang sudah dia lakoni. Dan sebentar lagi dia juga akan melakoni pertandingan pertahanan gelarnya yang ketiga melawan Khalil Rountree yang juga merupakan fighter bertipe striker. Akankah Alex Pereira ini mengokohkan dirinya bahwa dirinya adalah yang terbaik di UFC Light Heavyweight ini jika menang melawan Khalil Rountree?